Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Pesesan dari perwakilan SMA IT Wahda Islamiyah. Kami berada di tim oposisi terhadap mosi kedua. Kami memiliki argumen bahwa budaya dan seni itu terlihat sangat kuno dan terpatok hanya di sekitar situ-situ saja. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan hal budaya dan seni, karena tidak semua orang berpassion terhadap tersebut. Banyak yang memiliki passion di bidang olahraga, sains, kimia, otomotif dan segala macam. Nah, dewasa kini kita dapat melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan untuk bisa mengeksplor diri kita selain seni. Seperti kita dapat bisa hobi otomotif, untuk bisa mengeksplor alam dan segala macam. Nah, mengapa saya bisa mengambil kesimpulan seperti tersebut? Jika kita berkaca untuk masa depan seorang anak, di mana seni itu sulit untuk menghasilkan uang. Mengapa saya bisa mengatakan tersebut? Karena untuk menguasai bidang seni itu sendiri butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menguasai bidang tersebut. Maka banyak orang yang menyerah di tengah jalan akibat sangat sulit untuk bisa menguasai tersebut. Contohnya, membatik, bermain alat seni, itu sangat lama untuk bisa menghasilkan uang yang banyak dan yang pasti untuk memberikan hal yang pasti untuk masa depan anak-anak kita. Nah, kita lihat dari kacamata penghasilan itu, kita dapat berkesimpulan bahwa kita lebih baik menjadi PNS, menjadi guru, pengamat otomotif, ataupun kita bisa menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat daripada itu. Nah, di bidang sains pun dan teknologi itu bisa lebih berkembang daripada seni. Di kacamata kita bersama kita tahu bahwa budaya itu sulit untuk terintegrasi. Karena kenapa? Budaya itu bersifat yang dari turun temurun, ya, tidak bisa kita rubah. Nah, kita ambil contoh hal negatif dari budaya seni musik lah contohnya. Sekarang kita lihat akhir-akhir ini kan COVID sudah bisa meluaskan untuk mengadakan konser. Banyak kita lihat tiket-tiket konser itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Jadi membuat kita tidak tertarik untuk hal tersebut. Jadi menurut saya kita tidak perlu hal-hal untuk berbau-berbau seni. Karena kenapa itu bisa membuang-buang uang kita dan membuang waktu kita. Begitu banyak hal yang bisa kita lakukan selain kepada seni dan budaya tersebut. Nah, dan budaya seni itu besar risikonya untuk melakukan kerusakan moral terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Yang saya maksud seni dan budaya itu adalah seni budaya dari luar. Tim dari Proposis mengatakan begitu banyak budaya K-pop. Nah, budaya K-pop itu sangat bisa merusak moral kita. Kenapa? Kita sangat beda dengan orang yang berada di luar sana. Kita tidak bisa mengambil hal-hal yang dari asing karena kita sudah bisa mengembangkan diri kita sendiri. Nah, mengapa lapangan kerja di bidang tradisional itu berkurang? Karena kita itu tidak perlu terpatok kepada pekerja-pekerja manusia. Kita bisa menghemat kos untuk biaya pengeluaran industri kita dengan memperkerjakan robot atau robot itu sangat bagus untuk menghemat kos pengeluaran industri. Dan kita juga tidak perlu menggaji, hanya satu kali beli kita sudah bisa memperkerjakannya, hanya mungkin ganti-ganti spare part itu saja. Nah, secara tidak langsung kita tidak perlu munafik lah terhadap penghasilan yang dihasilkan oleh seni. Jadi kita hanya perlu itu bagaimana menjamin masa depan, ya. Ketika masa depan kita terjamin, maka hidup kita lebih tenang. Jadi kita tidak perlulah mengedepankan fashion, karena jika kita sudah memiliki uang,
kita tidak memikirkan lagi passion itu. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari hal-hal yang lain, olahraga dan segala macam. Jadi kami sangat oposisi terhadap argumen yang mengatakan pendidikan budaya bagi anak itu penting. Nah, yang kedua, di anak umur SD atau TK, kita tidak perlu mengarahkan ke hal-hal yang seperti budaya. Mengapa? Untuk anak seumur itu sangat membosankan untuk hal-hal seperti itu. Mereka akan lebih senang ketika hanya bermain gadget. Itu bisa mengembangkan diri mereka, namun dengan catatan dibatasi. Bisa menggerakkan motorik pikiran mereka, bagaimana dia mengembangkan teknologi. Ketika kita berpatok hanya kepada seni saja, mereka hanya bisa melakukan hal-hal yang kuno yang bisa dilakukan oleh orang tua kita yang terdahulu. Maka anak-anak kita harus diperkenalkan dengan teknologi. Tidak usahlah kita perkenalkan dengan seni atau budaya. Nah, kita mengambil kacamata tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dewasa kini kita dapat mengambil kesimpulan, kita tidak perlulah melakukan hal-hal yang membuang-buang waktu, membuang-buang biaya. Jadi kita harus berpikir realistis bagaimana anak kita diarahkan ke hal yang dapat lebih menghasilkan daripada bekerja seni atau budaya tersebut. Kami sebagai tim oposisi sangat percaya bahwa kami tidak akan melakukan hal untuk hal seni dan budaya kepada anak-anak kita nanti. Sekian.